Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke, jadi kesempatan kali ini, teman ya, di siang kali ini, ya, gua akan coba untuk pantau PAW swap atau PAW chain lagi nih, teman ya. Karena kita tahu per tanggal 28 kemarin dia mengumumkan migrasi dari PAW token menjadi PAW coin nih, teman ya. Oke. Dan sebelumnya juga udah gue update ya mengenai PAW. Nah, kira-kira bagaimana nih perkembangannya saat ini, teman? Nanti bakal kita kepoin juga dan kita akan coba pantau price actionnya seperti apa ya. Apakah memungkinkan naik atau sebaliknya? Kita akan pantau bareng-bareng. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ya untuk ke pembahasan PAW swap atau PAW chain ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum join di grup tele gue, silahkan join ya. Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency, sentimen cryptocurrency, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup. Dan semua itu gratis teman-teman ya. Dan untuk link join gue sediain di kolom deskripsi. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup tele gue. Oke. Oke, kita langsung aja teman untuk pantau market saat ini. Oke. Terlihat banget teman ya, untuk Bitcoin saat ini tertahan di area 60.000 US dollar, teman. Sebelumnya di beberapa minggu yang lalu ya, gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa ketika ada penurunan untuk Bitcoin, dia akan tertahan di area ini ya. 60, 58 sampai 60 lah di situ. Karena gue lihat di situ memang ada demand yang cukup lumayan. Nah, kenapa saat ini altcoin mengalami penurunan sedangkan Bitcoin itu mengalami malah kenaikan ya, bisa dibilang, meskipun kenaikannya sih tipis banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat di koin 360 memang Bitcoin itu hijau sendiri gitu teman ya. Mungkin kalau altcoin ada TON, TRX, LTC dan lain-lain ya, tapi rata-rata merah untuk saat ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, untuk dominasi market cap dari Bitcoin tuh mengalami kenaikan cuy. Ini kenaikannya sekitar 1%-an lah ya. Kalau kemarin kan di 51, berapa gitu ya untuk dominasi market cap-nya atau Bitcoin dominannya. Saat ini mengalami kenaikan. Berarti orang-orang saat ini, teman ya, atau investor pemain kripto saat ini itu lebih fokus ke Bitcoin. Artinya mereka sudah mulai menaruh uangnya di Bitcoin lagi gitu teman, dan meninggalkan altcoin. Yang alhasil Bitcoin saat ini menghijau dan altcoin memerah teman. Oke, jadi wajib buat teman-teman yang main cryptocurrency juga pantau-pantau ya mengenai Bitcoin dominan ini, gitu teman. Oke, dan kita akan langsung teman ya. Nah, kalau kita lihat ya di di market dari PAW swap atau PAW chain ini, teman, saat ini memang sudah mengalami koreksi ya. Sebelumnya gue udah juga bilang bahwa ini nanti mainnet fluktuasi harganya itu malah sebelum mainnet, dan bener ya, sebelum mainnet atau bisa dibilang pas pengumuman 2-3 hari pengumuman mainnet, dia ada lonjakan ya, ada lonjakan yang parah ya, khususnya 1 hari sebelum pengumuman migrasi itu ada lonjakan parah ya. Setelah migrasi apa? Dia mengalami koreksi. Hal ini ya hal yang sangat wajar ya, nggak PAW aja yang seperti ini, banyak lainnya yang seperti ini gitu teman. Meskipun apakah ini masih ada indikasi setelah nanti ini turun bang atau koreksi akan ada kenaikan, bisa jadi gitu teman. Kalau kita berkaca pada history Brace, dia setelah mainnet ya, sebelum dia new all TH atau ATH-nya baru teman, itu jaraknya sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan lah, 1,5 bulan dari peluncuran mainnetnya. Tapi kita nggak tahu juga sih ya, PAW ini bakal ngikutin historinya Brace atau enggak gitu teman, karena kan beda jauh. Brace diluncurkan pada waktu itu 2022, dan untuk PAW ini ya migrasi ke PAW coin itu kan 2024. Artinya kalau Brace itu sesudah bull run ya bisa dibilang, tapi kalau PAW ini menjelang bull run, kita nggak tahu nanti ledakannya besaran mana, apakah Brace yang dulu atau PAW yang saat ini teman ya. Ledakannya kita nggak tahu ya, yang penting kita udah dior ya, yang penting kita udah dior. Oke, jadi sebelum kita nanti lanjut ke price actionnya, kita akan coba lihat ya, ada pengumuman apa sih ya di media sosialnya dari si PAW swap atau PAW chain ini ya, yang baru saja melaksanakan migrasi dari token ke PAW coin gitu Tom ya. Jadi migrasi ini tuh udah banyak ya disupport oleh beberapa market ya, seperti yang udah gue umumkan kemarin, ada Get.io, BitGet ya,
dan lain-lain lah. Max juga ngedukung kalau nggak salah ya, terakhir itu ya. Dan kalau kita cek-cek di sini teman, ini dari Gobit juga ya, ini juga udah nginfoin mengenai si Pau ini gitu teman ya. Dan sebenarnya belum ada lagi ya informasi mengenai si Pau Chen ini ya teman, semenjak migrasi. Tapi kalian perlu ingat di sini teman ya. Ini gue kutip dia dari akun Delomiro ya, ini juga bisa dibilang salah satu timnya juga sih ya dari si Pau Chen ini gitu teman. Dimana mereka itu Delomiro itu mengumumkan ya akun afiliasi Pau Chen, akun utama Pau Chen ya. Jadi banyak sekali akun afiliasi dari Pau Chen ini ya, dari mulai Pau Chen Update, Pau Chen Hevdix ya, Bullet on Pau ya, Pau Expanol, Pau Dus teman ya. Dan nah kalau kalian lihat ya teman-teman, ini centang gold semua ya. Artinya benar-benar proyek Pau ini benar-benar serius cuy, benar-benar serius ya. Karena ini premium ya teman, untuk centang gold ini kan langganan ya teman ya, langganan cukup lumayan di platform X ini atau platform Twitter gitu. Dan ini semua akun-akun pendukungnya dari Pau Chen ini centang gold semua ya, tak terlebih dari akun Pau Chen-nya itu sendiri ya, centang gold juga gitu teman ya. Memang kita dimudahkan ya kalau misalkan ada sendiri-sendiri, ada Pau Hevdix ya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa hubungin di akun Twitter ini atau akun X ini teman ya. Nah kalau untuk ngecek Pau update-updateannya ini yang saat ini gitu teman ya, Pau Chen update ini gitu teman ya. Nah ini ya teman, ini mengenai pembaruan terbaru sih ya untuk Pau Chen ini gitu teman. Katanya seperti yang disorot di akun utama kami, pengembang kami telah melakukan peningkatan atau pengoptimalan ya pada kontrak WIPAU ya teman. Ini 17 jam yang lalu sih ya, dia masih mengoptimalkan. Dan kemarin juga sempat gue ini ya teman ya, sempat gue retweet kok ya. Nah ini ya, ada Bash, Arbitrum, Ethereum, Polygon X, dan BNB Chain, yang mungkin yang lainnya masih menyusul gitu teman ya di rantai Pau ini ya. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa kami telah berhasil menggunakan WIPO di semua jaringan utama yang didukung rantai Pau Chain. Dan saat ini masih ada Bash, Arbitrum, Ethereum, Polygon, BNB Chain ya. Mungkin kedepannya masih banyak lagi karena memang dia menerapkan sistem multi chain. Dan sebenarnya 14 jam yang lalu dia juga udah ngonfirm ya bahwa dia udah terhubung di sini ya, di apa namanya, akun utama dari Pau Chen itu sendiri gitu teman. Nah kita mungkin saat ini masih menunggu ini teman ya, masih menunggu dari Killer Whale ini teman ya. Kan Pau ini kan nomor 2 ya di kuartal 2 kalau nggak salah ya, akan tampil ya. Kita tunggu nih acara televisi Web3 Killer Whale TV ini gitu teman ya. Gue juga penasaran ya nanti skornya dapat berapa gitu ya, karena acara Killer Whale ini nanti didukung oleh CoinMarketCap cuy. Jadi artinya apa? Ketika Pau ini bisa muncul di sini, jadi investor itu dia bisa nangkep banyak ya. Ketika banyak investor itu tahu apa itu project Pau Chen ya teman-teman, dan nanti kita bisa lihat bareng-bareng hasil dari Killer Whale ini seperti apa. Kalau memang bagus ya, gue rasa itu akan memicu juga untuk para whale untuk melihat project dari Pau Chen itu sendiri. Dan ketika whale masuk ya, gue rasa itu akan nge-push harganya banget, melihat market cap dari Pau itu masih low cap. Tapi tetap ini hanya pandangan gue pribadi ya. Kalian harus dior teman, kalian harus benar-benar dior. Oke teman, oke ya. Itu tadi seputar mengenai si Pau ya. Jadi sebelum kita lanjut ya teman ya, mengenai price action dari market Pau sendiri teman ya. Jadi di sini teman ya, buat teman-teman yang mungkin mau klaim airdrop gratisan, teman, kalian bisa langsung kunjungi Get.io Startup, di mana ini adalah salah satu platform peluncuran dari Get.io, teman ya. Jadi kalian bisa di sini ngikutin Get.io Startup itu dengan cara kalian harus punya akun Get.io, KYC level 2, dan ada saldo spot $10 ya teman. Untuk jaminan kalian mengikuti ini aja. Jadi saldo $10-nya itu nggak bakal ke otak-atik teman ya. Dan misalkan kalian, bang gua nggak punya akun Get.io, kalian langsung daftar, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Setelah itu kalian bisa pilih-pilih deh ya untuk airdrop mana yang akan kalian klaim. Dan kalian juga harus tahu teman ya, di sini Get.io juga menyediakan Get.io Startup Mining ya, atau Startup Mining ya, startup penambangan. Dimana di sini teman ya, kalian itu bisa staking dan kalian mendapatkan token yang baru listing di Get.io gitu teman ya. Contoh di sini ada Blast ya, Blast. Jadi periode stakingnya itu cuma 3 hari ya. Jadi kalian di sini langsung bisa melakukan stake teman. Nah di sini ya, minimum staking 500 Blast teman ya.
500 blast kalian bisa staking sehari, dan ketika kalian sudah ada blast ya, misalkan kalian punya 1000, kalian staking aja di sini ya, confirm ya, maka kalian akan mendapatkan blast teman ya. Jadi kalian di sini untuk total poolnya itu udah 40 juta blast teman ya. Untuk total staking ini baru 7 juta ya, 7 juta blast ya, 7,2 juta blast teman. Dan di sini memperebutkan hadiah sekitar 150.000 blast ya. Jadi manfaatkan ya kesempatan-kesempatan seperti ini buat kalian raih cuan ya di Get.io ya. Karena di sini cuma stake aja sih ya. Dan stake-nya tuh nggak berbulan-bulan, hanya periode staking itu cuma 3 hari, 4 hari gitu teman. Nah ini ya, ini dari ORGN ini sudah berakhir nih, cuma 2 hari nih. Staking 2 hari kalian memperebutkan hadiah 6,2 juta ORGN ya. Jadi semakin banyak kalian staking, maka semakin besar hadiah kalian gitu. Nah, ini ada TST ya. Tapi yang saat ini masih berlaku ini kurang 4 jam lagi ya, buruan gercep teman. Untuk blast ini kalian bisa stake teman, dan kalian memperebutkan hadiah poolnya itu 150.000 blast ini ya teman. Oke. Ya lumayan cuy, lumayan. Oke, kita lanjut langsung bagaimana untuk price action dari si PAW. Oke, untuk price action dari si PAW swap ini teman ya, sebelumnya udah gua analisa sih sebenarnya ya teman ya, bahwa untuk target gua ada di level 21 teman ya, dan untuk target terdekat kemarin tuh gua di 16 ya, di 16 itu. Kalau kalian cek di video-video sebelumnya, gue targetin di area sini nih, di area sekitar 16 teman ya. Kemungkinan di area 16 ini ketika dia udah naik ya, dia akan ketekan turun, dan ternyata memang benar ya. Jadi gue gak meleset ya ini temen. Nah kemarin kenapa gue bilang bahwa ini nanti ketika dia mengalami kenaikan di area sekitar 18 ke atas, pasti akan ada tekanan yang cukup lumayan. Dan di sini terlihat banget ya, kalian bisa lihat tuh banyak sumbu lilin yang kebentuk di sini ya, di sini satu yang panjang, sorry bukan banyak tapi panjang ya. Nah sebelumnya gue udah bilang di sini ya, ini ada sumbu lilin, artinya ini ada supply yang cukup besar nih di area 18 ke atas ini ya. Jadi artinya ketika memang si PAW ini naik ya di 18 ke atas, itu pasti akan ada tekanan, dan ini terbukti. Ini ada tekanan dan memungkinkan PAW itu tertekan turun ya. Jadi pas malam peluncuran migrasinya itu ya, dari PAW token menjadi PAW coin, itu PAW nyentuh di 0,002 dan target gue di 0,0021 ya, tipis lah ya, tipis banget. Target gue ada di sini dan di sini. Target pertama udah nyampe sih, target pertama nyampe. Nah target kedua ini kurang dikit ya sebenarnya ya, 21, dia cuma nyampe di area 20 gitu teman ya. Jadi buat teman-teman yang semalam kemarin udah cuan ya, selamat buat teman-teman semua. Dan saat ini pasti timbul pertanyaan, bang gimana untuk price actionnya? Apakah ini PAW nantinya akan terkoreksi atau dia akan mengalami kenaikan lebih lanjut gitu teman? Nah kenaikan guys itu tergantung dari demand ya, tergantung dari demand. Tapi kalau gue lihat saat ini memang dia banyak sumbu lilin yang kebentuk di sini cukup panjang. Jadi gue rasa ini butuh demand yang cukup lumayan untuk ngebreak sumbu lilin ini gitu teman ya. Dan gue rasa saat ini akan ada potensi penurunan untuk si PAW ya, meskipun kalau gue lihat di area sekitar 16 di sini ini ada demand ya. Untuk PAW itu di sini ada demand cuy. Jadi gue rasa kalaupun nanti dia ada turun untuk si PAW ini, gue rasa dia masih akan tertahan di kepala 16 ya. Jadi buat teman-teman, kalian bisa tunggu aja PAW di kepala 16 temen ya. Apakah saat ini nggak bisa bang kalau kita misalkan masuk tipis-tipis? Bisa ya, no problem ya. Kalian masuk tipis-tipis no problem. Tapi gue rasa kalian lebih enak sih masuk di kepala 16-an lah ya, kepala 16. Karena di sini gue lihat dia masih berpotensi untuk koreksi ya untuk saat ini, karena dia udah naik lumayan ya. Dia sebenarnya penurunannya itu udah 16%, tapi ini gue rasa masih bisa turun ya, kemungkinan di kepala 16 lah ya. Kalian bisa masuk tipis-tipis nanti ya. Toh kalian juga udah cuan ya, kalau kalian TP misalkan di kepala 2 atau di kepala 19 kalian TP udah lumayan teman ya. Kemarin gue masuk kan di area berapa ya, kepala 12 di sini nih. Jadi kepala 12, nah di area sini nih gue masuk ya, di area sini, dan dia terus terjun. Habis itu ada lonjakan harga itu ya, pengumuman migrasinya itu. Oke, jadi buat mastiin itu kita akan coba untuk cek dari volume transaksinya. Jadi gue cek di sini volume transaksinya saat ini sudah mulai ada yang penjualan ya di sini, meskipun sudah mulai ada pembelian lagi di sini ya, teman. Tapi ini gue rasa mungkin marketnya akan tertahan kalau untuk saat ini ya, teman. Dan kalau gue lihat dari segi RSI ini sudah nyentuh di batas SRI ya.
Jadi makanya gue tadi bilang bahwa ini nanti untuk PAW ini akan ada koreksi ya teman, akan ada koreksi. Nah ini ya. Jadi gue rasa ini akan ada koreksi untuk si PAW. Jadi makanya gue bilang ke teman-teman semua ya tunggu aja lah ya di kepala 16 untuk si PAW ini gitu teman. Oke, dan dari segi MACD gimana bang? Ya sebenarnya untuk MACD ini belum confirm bahwa dia akan turun lanjut ya. Jadi gue belum lihat sama sekali konfirmasinya. Ya ini bisa aja loh. Dia setelah koreksi tipis dia lanjut naik dikit ya. Mungkin di kepala 19 lagi. Habis itu baru dia koreksi, bisa aja seperti itu. Ya, tapi untuk saat ini kalau kalian tanya, "Bang, itu MACD-nya gimana? Apakah udah ngonfirm penurunan atau enggak?" Gue rasa belum. Ini belum ada konfirmasi penurunan sama sekali. Tapi yang pasti kalau gue lihat dari segi volume transaksi yang kecil dan dari RSI-nya udah di batas over, jadi artinya secara harga harusnya dia saat ini terkoreksi ya, kemungkinan seperti ini ya, pola-pola pergerakannya itu seperti ini, baru dia nanti mungkin ada lonjakan di sini. Nah kurang lebih seperti ini gitu teman ya. Jadi kita tunggu aja di kepala 16. Gue juga nunggu di kepala 16 nih teman ya. Oke teman, mungkin itu aja updatean mengenai si PAW. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pasti saat ini PAW saat ini sedang berprogres teman ya, untuk menyempurnakan mainnet blockchainnya ini gitu teman ya. Oke, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.